Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibu dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan qudrah wal iradah Allah pada subuh ini kembali kita bisa berkumpul bertatap muka dalam kajian subuh membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mudah-mudahan setiap langkah kita dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada subuh ini judulnya, Bu, tema baru ya, setelah kita kemarin menamatkan tentang gurur, ketertipuan oleh dunia. Kita masuk tentang hal-hal yang menyelamatkan. Temanya itu tentang taubat. At-taubatu surutuhu arkanuhu wa ma yata'allaqu biha. Tentang taubat, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan apa-apa yang berkaitan dengan taubat tersebut. Jadi taubat dan yang berkaitan dengan taubat tersebut. Jadi bedah tentang hakikat taubat dan yang berkaitan dengan taubat. Gitu, Bu. Jadi hari ini kita bahas apa, Bu? Taubat. Taubatnya naon, Bu? Cok di mam sing lamun sakit ibu mam tobat. Lah? Ampun gitu ya. Ya. Taubat teh upami naon? Nu dagang geuning. Aya nu icaran 500-an cenah digoreng dadakan. Oh, tahu pula. Ya. Taubat teh ibu diambil dari kalimat taba yang artinya roja'a. Non, Bu? Roja'a, roji'un. Non roji'un teh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali. Ya, taubatnya secara bahasa kembali. Ada roja' artinya kembali. Taubat teh. Taubat itu arruju' ilallah ta'ala, kembali kepada Allah ta'ala gitu. Wa tarkul maksiyah, dan meninggalkan maksiat. Wan nadamu, dan menyesali ala fi'liha, atas mengerjakan maksiat tersebut. Wal azmu ala adamil audati ilaiha, dan berazam, bertekad tidak akan pernah kembali mengulangi dosa itu tersebut. Jadi taubatnya naon, Bu? Kembali kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan maksiat dan menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukannya, dan berazam, bertekad tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan itu. Itulah kurang lebih itu tentang taubat, atau dalam bahasa lain arruju'u ilallah minal maksiyah ila ta'ah, kembali kepada Allah dari maksiat menuju ketaatan. Taubat gitu, Bu. Karena kita itu adalah manusia. Manusia tidak luput dari dosa. Mahalul khata' wa nisyan, tempat lupa, tempat salah dan lupa. Itu, tapi ibu sanes setan, nu salah terus.
bukan malaikat yang selalu benar. Maka kita kadang salah, kadang soleh, kadang adan, kadang edan, kadang ibadah, kadang maksiat. Semuanya adalah bentuk dari karakter manusia yang diberikan oleh Allah, fujuruha wa taqwaha. Tapi yang mesti kita ketahui, Bu, lamun jami tos ngalakukan hiji dosa, si dosa itu teh akan menjadi hijab. Hijab teh, Bu, penghalang. Jadi dosa-dosa itu akan menjadi hijab, penghalang dari apa yang dia cintai. Gitu. Jadi si dosa itu akan menjadi penghalang untuk mendapatkan apa yang dia cintai. Jadi kata para ulama di awal kitab ya, i'lam, ketahuilah bahwa dosa-dosa itu akan menjadi penghalang dari apa yang kita cintai. Gitu. Kalau ibu hoyong ke surga, cinta untuk meraih surga. Gara-gara dosa, si dosa eta teh menghalangi ibu dari surga. Ibu aya cita-cita nya hoyong hafal Quran, gitu pun santri, hoyong hafal Quran. Gara-gara dosa hafal Quran jadi terhambat. Ya menyebabkan orang susah masuk, ya. Hese ingat kencang eta teh gara-gara dosa. Bukan terlalu gara-gara IQ, bukan. Buktina seueur anu cacat kene dina hafid Quran, hafal Quran, ya, tapi cenah gara-gara dosa. Yang paling dominan adalah dosa mata, dosa telinga. Itulah yang menghalangi Quran masuk ke dalam hati, Quran masuk ke dalam ingatan. Ya, mata kelamun seueur ningali anu haram-haram, karena Qur'ana susah masuk. Banyak mendengar gibah taimen, ya, gosip, hal-hal yang bermanfaat, Quran tidak masuk. Mata kesana kurangi dosa. Mau ayeuna mah tempoeun anu buka aurat di jalan kan seueur pisan. Di TV can di handphone, mata hafalan teh cepat lupa. Nah, disinilah dosa-dosa itu akan menghalangi apa yang kamu cintai. Lamun gaduh cita-cita dunia can wae kawujud eta meureun loba teuing dosa yang kita masih lakukan. Maka wajib kita menjauhi apa yang bisa menjauhkan kita dari apa yang kita cintai. Wajib Jadi wajib menjauhi apa yang bisa menjauhkan kita dari apa yang kita cintai. Naon? Dosa. Gitu. Ya, orang teh hoyong juga putra soleh, bager. Tapi orang tengah wujud wae teh hese meureun dosa urang. Istighfar, astagfirullahaladzim, meureun urang loba dosa, ya Allah. Ya, dan jangan selalu menyalahkan objek, tapi salahkan juga si subjek. Ya, meureun budak bawong teh da bapakna bawong gitu. Lupa istighfar dari dosa-dosa. Maka cara yang tepat dan terbaik untuk menjauhi dosa dan menghapus dosa-dosa itu adalah dengan bertaubat. Hal itu akan terwujud dengan 3 hal. Pertama, ilmu kudu seueur ilmu agama kudu meningkat.
Jangan itu aja saja, tidak mau mengupgrade ilmunya. Yang kedua adanya penyesalan, gitunya. Terus ilmuna aya orang teh kudu taubat yeuh, taubat teh sika kieu. Kedua kudu menyesali atas apa yang kita perbuat. Yang ketiga, kita harus bertekad untuk melakukan perbaikan, menjadi lebih baik lagi dari masa-masa lalu. Bertekad, berazam, harus lebih baik. Ilmunya, amalnya, imannya harus lebih baik. Itu ya. Maka jika seseorang tidak mengetahui bahwa dosa-dosa itu merupakan sebab yang menjauhkan apa yang dia cintai, maka dia tidak akan pernah menyesali dosa-dosanya. Jadi lamun jalmi teu ngarasa nu ngahalangan anu dipikahoyong teh nyaeta dosa, maka jalmi eta teh moal gaduh perasaan menyesal. Biasa we lurus sakitu nyeun dosa, mabok biasa, ya, zina biasa, ya, tidak baca Quran biasa, karena tidak merasa itu dosa. Itu bahaya. Ketika dosa dianggap biasa, itu bahaya. Ketika dosa dianggap biasa, jika itu melakukan dosa, itunya. Ketika tidak punya perasaan merasa bersalah karena menempuh jalan itu yang semakin menjauhkan dari apa yang dia cintai. Bila dia tidak merasa bersalah, maka dia tidak akan pernah mau kembali kepada Allah. Nah, itu merasa bersalah tuh. Ini jika para pejabat cek itu korupsi, ndamang we, dadah-dadah depan kamera, pasti tangkap KPK. Nah, tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, inilah yang akan semakin menjauhkan dia dari apa yang dia cintai. Maka setiap hari sadari bahwa kita pasti hari eta teh nyieun dosa. Tomboroh sehari ibu sajam we. Ya, ibu bisa sajam lepas dari dosa? Bisa teh? Bisa. Gitu kan, pas sebaiknya tiap jam teh istighfar. Maka Nabi istighfar sehari seberapa kali bu? 100 kali. Wa ana atubu ilallah fil yaum mi'ata marrah. Aku bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah sehari 100 kali. Padahal nabinya sejamin masuk surga, pasti nabi mah soleh lah, terus diampuni dosa yang akan datangnya, terus diampura yang lalu dan yang akan datang. Tapi nabi, aku 100 kali bertobat kepada Allah, beristighfar. Ibu seberapa kali sehari ibu? Datang emang 100? Astagfirullah, astagfirullah. Dalilna ya, aina dalilna Allah berfirman dan menyuruh kita agar selalu bertaubat. Pertama, ibu bisa lihat dalam Al-Quran surah An-Nur. Surah apa bu? An-Nur ayat 31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung, bahagia. Cing tararobat senang arah bahagia. Rek kitu wae, cenah kitu becek Allah teh tararobat atuh. Ti TK sampai teko kitu we cenah. Ti taman kanak-kanak sampai taman kolot-kolot sakitu we cenah ilmuna teh. Taubat lah.
kembalilah kepada Allah wahai orang yang beriman agar kalian beruntung bahagia. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Semurni, sehingga susu murni, tidak tercampuri oleh hal apapun. Cing murni. Taubat teh dasarnya dalam hati yang paling dalam, menyesali dan berajam tidak akan mengurangi. Murni, entang tobat sambal. Gitu nya Bu. Tobat sambal teh angkon alada coli co. Nah, kudu tobat hakiki. Ya. Selanjutnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Itu sunnah. Rasulullah bersabda, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ila rabbikum, bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian. Fa inni atubu ilallah fil yaumi atamarrah, karena sungguh aku bertaubat kepada Allah Tuhan kalian, bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Wah, hebatnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Taubat. Rasul pernah bercerita, ya, Allah benar-benar lebih berbahagia dengan taubatnya seorang hamba yang beriman. Gitu. Allah asyaddu farhan bi taubati abdihil mu'min. Allah sangat lebih berbahagia, ya, taubatnya hamba seorang yang beriman daripada naon? Daripada seorang laki-laki yang sedang menempuh perjalanan jauh, kemudian di padang pasir yang tandus, Bu, kering kerontang, tidak ada tanaman, tidak ada air, maka laki-laki ini membawa seekor kendaraan, ya, entah itu unta, ya, pokoknya nama kendaraan, unta atau kuda. Unta sih kan nama. Ya, ada kendaraan itu, di atas kendaraan teh, Bu, aya semua bekal bahan makanan dan minuman. Dina unta teh. Tiba-tiba safar teh di padang pasir yang tandus. Ngeuleuit si unta teh, Bu, hilang. Ya, tiba-tiba untanya hilang, kabur. Pas bangun dari peristirahatan teh, mana unta saya sana? Enggak ada. Mangkani nya mang panggaling bisa sana. Mangkani padahal harus, padahal di sana itu terdapat bahan makanan dan minuman. Eta mabuk kuluntang kulinting nang kuluntang kulinting teh sana. Kuluntang kulinting lalu dia mundar mandir mencari unta itu. Wah, sampai kekelilingan di padang pasir yang tandus, sampai kehausan. Ya, tas haus hampir mati atuh, Bu, milarian onta. Teu kapendak wae ka mana kaburna cenah si onta teh. Lamun kieu carana mah urang bisa-bisa maot cenah. Mati kehausan di padang pasir yang panas. Kata dia, udah weh, istirahat lagi di tempat semula. Terus pasrah menunggu mati. Tidur weh. Tidur
dengan beralaskan tangannya sendiri. Tidur nanti dalam rangka menunggu mati dah. Terus tak bahan makanan yang minuman di tempat yang sangat panas. Eta pas kagugahkeun pas bangun tiba-tiba si onta nanti jojol aya digigireun. Bungah teh Bu? Bahagia tidak? Bahagia kan? Ya, pas yakin bakal maut karena kehabisan makanan dan minuman, karena kehausan dan kelaparan. Tiba-tiba pas kugah teh jojol aya si onta teh. Saking bahagia nanti, alhamdulillah, dia berteriak, alhamdulillah ya Allah, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Itu baliknya dia saking bahagia. Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kuana kumaha? Kuana mah engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu gitu. Jadi balik saking naon? Saking berbahagia si balik deui. Jadi saking bahagia dia salah nyarios. Cek Nabi, Allah lebih berbahagia dengan taubatnya seorang hamba daripada laki-laki yang menemukan kembali kendaraannya ini. Allah lebih berbahagia ayat seorang hamba kembali kepada Allah. Nah itu Bu. Ya, jadi taubat teh luar biasa. Ibu istighfar sekali dua kali teh Allah teh resep ke urang teh. Nyaah pisan. Lamun Allah tos nyaah, maka cek Allah, umumkan wahai malaikat kepada penduduk langit bahwa aku sudah mencintainya. Diumumkan penduduk langit, hei Allah mencintai si fulan. Kata penduduk langit, umumkan kepada penduduk bumi bahwa Allah mencintainya. Diumumkan ke penduduk bumi, pohon, tangkal, hewan, manusia, semua makhluk mencintai orang tersebut. Gara-gara Allah atas cinta. Nah Allah cinta gara-gara bertaubat. Di dosa sagede naon wae ku Allah mah dihampura asalkan taubat. Itu tabu ngan sok orang teh banyak yang suka menunda-nunda. Angke dewe lah taubat mah da orang kudu senang-senang heula atuh pengora keneh aya kitu. Angke we lah di kerudung mah di hijab mah geus kolot ana mah ibu-ibu atuh di kerudung mah cenah. Cenah kitu tah. Padahal ketika dia niat tobat tapi ditunda-tunda pek teh maot tah eta. Anu tiba-tiba ditunda-tunda maot. Tah itu yang luar biasa. Kecelakaan yang sangat mencelakakan. Itu. Kenapa? Karena sena dosa itu adalah salah satu sebab yang paling besar mencelakakan manusia dan menjauhkan pelakunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kudu ngajauhan pisan. Gitu. Ketika dorongan syahwatnya besar, maka berlarilah kepada Allah secepat mungkin. Fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah. Gitu cenah. Ya. Kemudian taubat wajib dilakukan terus-menerus setiap saat. Kenapa? Karena manusia tidak ada yang bersih dari maksiat. Jadi setiap hati orang maksiat, tidak akan pernah bebas. Gitu. Bisa jadi anggota badannya mah tidak berbuat maksiat, cenah gitu. Tapi bisa jadi hati nama berbuat maksiat, hati nu maksiat teh. Badanna mah henteu. Badannya tidak melakukan maksiat, tapi bisa jadi hatinya yang berbuat maksiat, punya keinginan dosa. Aduh. Dina hatina teh penuh dengan rasa hasud. Untuk dosa-dosa hati. Ya. Bisa jadi hatinya tidak bermaksiat cenah. Tapi ada was-was, bisikan-bisikan setan untuk berbuat maksiat. Hatina mah henteu, badanna henteu. Tapi bisa jadi ada pikiran-pikiran negatif yang melalaikan dia dari ingat kepada Allah. Jadi nya hatena henteu oge anggar ada kadang-kadang aya pikiran. Kitu cenah Bu. Jadi bisa
menyusup dosa itu lewat badan yang dilakukan langsung terang-terangan, atau lewat hati dari perasaan punya keinginan berbuat dosa di jero hatena, atau lewat pikiran seperti itu. Maka kalau dia bisa lewati pikiran-pikiran negatif, maka ada lagi perbuatan maksiat, yaitu kelalaian dan keterbatasan mengenal dan mengetahui Allah. Jadi senak orang teh lamun lalai dina mengenal Allah, itu salah satu bentuk maksiat kepada Allah. Senak gitu. Maka supaya Allah terus menjaga kitanya dalam kadar ini, maka dia harus selalu bertaubat setiap waktu. Rasul pernah bersabda, innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah fil yaum wal lailah sab'ina marrah. Sungguh kadang-kadang hatiku terhalangi. Tuh, Bu. Kan hati orang kadang-kadang kehalangan kunaon? Ku dunia. Itu dunia hungkul. Hayang anu betul mang geus boga ieu, betul mah tos gaduh ieu. Kan si hati teh terus kadang-kadang terhalangi. Maka aku memohon ampun kepada Allah 70 kali dalam sehari semalam. Dalam hadis lain, aku mohon ampun kepada Allah sehari semalam 100 kali. Nah gitu, Bu. Jadi karena hati kita sering terhalangi oleh dunia, istighfar. Maka janji Allah, liyaghfirulakallah, Allah pasti akan mengampuni kamu. Eta Bu. Kemudian di surah Asy-Syu'ara ayat 25, kalau seorang hamba sudah bertobat dan menempuh syarat-syarat tobat tersebut ya dengan baik dan benar, maka janji Allah dalam Quran surah Asy-Syura ayat 25. Surah Asy-Syura ayat 25. Gitu. Wa huwallazi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi, dan dialah Allah yang menerima taubat dari hambanya. Tuh pasti cenah ditampi taubatna teh. Sampai kapan? Sahur Nabi na hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad. Sahur Nabi, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selama ruhnya belum sampai tenggorokan. Malam yugharghir sana. Ya, sebelum goroh-goroh, sebelum masuk ke tenggorokan, Allah masih menerima taubat. Sebelum sakaratul maut, taubat. Lamun tos yugharghir, Allah mau menerima taubat. Jadi sinetilu kayaan Allah mau menerima taubat. Sudah yugharghir, sudah sakaratul maut. Yang kedua ketika datang siksaan Allah. Ketiga matahari terbit dari barat, itu tidak akan diampuni dosa-dosa. Ya, sajahat-jahatnya jalmi, Bu, maka ketika dia mau meninggal pasti ingat Allah. Cuman perbuatan dosa di masa lalu menghambat dia untuk bertaubat, untuk mengucapkan kalimat taubat. Gitu, Bu, dihambat. Gitunya. Jika Fir'aun teh kan jelas, Bu, kafir, ngaku Tuhan, katanya ngaku Tuhan. Ketika diajak oleh Nabi Musa, ya kata Fir'aun apa? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Sinak itu Musa, buat apa kita nyembah Allah gitu. Maka lihat endingnya, Bu, ketika Fir'aun mau ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, katanya di Al-Quran surah
Yunus ayat 90 sampai 91. Ya, hatta idza adrakahul gharaq, ketika Fir'aun mau ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, Fir'aun mengatakan, amantu, aku beriman. Tuh jawab, Fir'aun tuh nyebut iman. Ya Allah, abdi iman. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat banu amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ya Allah, aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan selain Engkau, Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan aku adalah orang-orang muslim yang berserah diri padamu. Itu kata-kata Fir'aun ketika mau ditenggelamkan. Terekam di Al-Quran. Si Fir'aun pas dek maut nyebat kieu di laut teh. Sampai kadetil gitu nyebu Quran. Fir'aun pas dilelepkeun di laut nyebat kieu, aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan ya yang berhak disembah kecuali Tuhan Bani Israel, yaitu Allah, Tuhannya Musa dan Bani Israel, dan aku adalah orang yang Islam berserah diri padamu. Gitu Bu. Itu kata-kata Fir'aun pas badai maut. Cek Allah teh dibalas di ayat lanjutanna. Ku Allah teh nyebat kieu, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang kamu ngomong gitu Fir'aun? Ai kamari ka mana wae kita saja Allah teh. Wa qad asaita, dan sungguh engkau telah berbuat maksiat sebelumnya, dan engkau adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Cek Allah teh ari ka mana wae karek ayeuna ngomong taubat. Ditambi mah Bu. Mau ada sakaratul maut terus di depan tuh, terus dilelepkeun di Laut Merah. Tah gitu Bu, telat tobat teh. Pas ada tobat karek nyebut la ilaha illallah. Fir'aun ge. Ya. Mungkin di hari kiamat cenah seueur jalmi nyebat, ya Allah, pulangkeun ka dunia ya Allah. Aku ingin beramal soleh, bukan amal soleh yang dulu aku lakukan. Cek Allah teh, mau bisa atuh. Ya, di dunia waktunya kalian beramal tidak ada balasan, sedangkan di akhirat waktunya dibalas tidak ada amalan. Kapan orang itu mengatakan demikian? Kata Allah, ketika mereka melihat siksaan Allah, maka semua orang yang berdosa ingin dikembalikan ke dunia. Di sini berdosa teh ke di akhirat, di alam kubur sampai di akhirat, hoyong uide ke dunia. Ya Allah, hoyong ngaos, nah ya Allah, hoyong ngaji, ya Allah, hoyong ke masjid, yang baca Quran. Tapi perasaan itu, keinginan itu ada saat sudah meninggal. Cenah lamun ku ibu digugahkeun anu di alam kubur, cenah digugahkeun sakna di kuburan. Hoyong naon anjeun? Pasti jawabannya hiji, bukan hoyong artos. Hoyong beramal soleh dan ingin rajin sedekah, sakitu. Ya, fa saddaqa wa aqum minas sholihin. Aku ingin jadi orang yang pandai bersedekah dan orang yang selalu berbuat soleh. Surah naon teh? Al-Munafiqun ayat kan dibaca di 10 Ustaz. Ayat 10 kan tadi udah nyari ya. Jangan tuh yakin. Gitu ya. Fa saddaqa wa aqum minas sholihin. Ya Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya. Ayat nanti kumaha ayat teh? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyahumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa aqum. Dan berinfaklah sebelum datang hari di mana kehadiran malaikat maut, kematian datang menjemputmu. Kemudian salah seorang mereka mengatakan, ya Allah, tangguhkanlah kematianku sebentar saja. Tangguhkeun tawaka maut ayeuna ya Allah. Ya, aku ingin menjadi orang yang rajin bersedekah dan aku ingin jadi orang yang soleh. Itu senabu.
cek Allah nya moal tiasa atuh tos ajalna deket mah moal tiasa. Ta eta Bu anu dimaksud Allah akan menerima tobat, tapi tobat hamba itu nya tidak akan berlaku jika sudah mencapai tenggorokan. Kita punya aya jalmi terus diceritakan harita bahwa ada yang sudah membunuh 99 orang kadinya. Kemudian bertanya kepada ahli ibadah, ya ahli ibadah, aku sudah membunuh 99 orang, apakah Allah akan menerima taubatku? Cek ahli ibadah naon? Moal atuh cenah, geus loba teuing dosa anjeun cenah. Selobak itu mah mau diterima, mau ditampi taubat oge. Ngambek teh si preman teh, sakalian maneh ku orang bunuh. Jadi sabaraha? 100. Terus salat tuh. Kemudian dia awalnya putus asa, dia terus tapi masih punya perasaan ingin taubat. Tapi nge 100 kabunuh. Datang ke ahli ilmu. Tapi bedanya ahli ibadah jeung ahli ilmu. Jadi ahli ibadah bisa jadi rajin ibadahna, tapi ilmuna eueuh. Tapi lamun ahli ilmu pasti ahli ibadah. Beda, jadi ahli ilmu jeung ahli ibadah. Mata pas datang ke ahli ibadah jawabannya tidak pakai ilmu. Tapi pas datang ke ahli ilmu, cek ahli ilmu, ia maca ayat-ayat Allah bahwa Allah pasti menerima taubat walaupun dosa-dosa kamu sebanyak buih di lautan, setinggi pasir gunung, pasir di gunung. Itu bahasa puitisna. Gitu. Akhirnya mah taubat we. Tapi cek si ahli ilmu teh, tapi syaratna sebenarnya anjeun tong aya di lembur ieu. Nah, lembur ieu teh lembur para pendosa. Bisi kabawakeun deui kitu. Jik hijrah tuh ke lembur itu tuh lembur yang di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah. Nanti kamu akan terbantu. Pindah tak Bu? Terus niat bertekad bertaubat, hijrah dia dari lembur, ya, dari desa yang suka berbuat dosa ke desa yang di sana banyak yang beribadah kepada Allah. Berangkat dia di tengah jalan maut. Jangan sampai lembur nah. Dan sampai lembur anu baru, anu bade dituju kaburu maut. Datang dua malaikat, malaikat rahmati, malaikat azab, para but. Si teh dikasudakeun ka nerakakeun ya. Para but tah si malaikat teh. Nya cek malaikat azab ka nerakakeun atuh si teh siksa sagalian. Nah, da can sempet ka lemburna oge. Cek malaikat rahmat kan geus niat taubat mata hijrah dia berjalan oge cenah. Tapi kan can pada batas malaikat teh para sea. Itu cenah aya malaikat area omong. Para but naon? Para but preman yang baru taubat. Akhirna cenah dina hadis eta maka diukur jarakna. Jadi jarak dia ke tempat dulu, tempat yang penuh maksiat dengan tempat yang dia tuju untuk beribadah pada Allah lebih dekat ke mana cenah gitu. Kalau lebih dekat ke tempat maksiat berarti dia disiksa. Tapi kalau lebih dekat ke tempat yang dia tuju pasti dia diampun. Pas diukur langkung caket ke tempat yang dia tuju, ke tempat ahli ibadah, maka dia diampuni dosa-dosanya. Hadis teh Bu. Cek Nabi teh cenah, jangan merasa kecil hati, jangan merasa putus asa untuk kembali kepada Allah walaupun dosamu sangat banyak, asalkan kamu menyesali dosa itu dan bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Jeung tong diomong-omong ari geus tobat mah baheula abdinya baheula. Baheula mah apa teu abdi baheula mah. Apa teu cadog jaya teh geus loba buru atuh ngomong pokona mah kamu diceritakeun mah cenah baheula mah
buru atau ngomong nggak sih lah pokoknya mau jadi nggak sih manis itu udah nyarita tapi tak nyarita gitu. Karena jangan minta caranya pokoknya nggak tobat tapi membangga-banggakan bahwa dia di masa nggak usah kalau tutup buku itu tutup kita mah bahala mah abdi mabok tes sehari 10 botol kumaha kuat 10 botol alhamdulillah oke. Sakau aja tahun di bangga-bangga maksiat matos ya harus matos bahala mah urang jinah semua awewe keasaan ayo nak itu bu nyarios kabeh awewe keasaan ke saya nah itu teh nggak boleh dan ngestawat jempet tutup ya tong dibeja-beja komodika suami istri irinya suami istri ngomong karena itu para saya carai we bawa mah tabi mah kabogoh teh apa suami tak jempet tutup lah tos tobat tutup masa lalu buka lembaran baru mari melangkah bersama partai Hamalatul Quran. Jadi karena partai. Aduh itu. Jadi presiden nih mantu Bu. Jadi udah tutup tahu di beja-beja. Berbangga-bangga tahu. Kayaknya baru lama saya sudah. Tong borong haji. Ya. Ninggalin ngaji wae geuleuh sia. Nah, saya gitu. Tapi nggak usah dicerita-cerita, ceritakan yang baik kecuali untuk menjadi pelajaran gitu saya puji tos wena atas maatos nanya tong tutupkan titipkan tetepkan aduh bahasa kerennya tutupkan titipkan tetepkan kados teh tutupkan dosa-dosa anak tong dibeja-beja ka batur titipkan ke Allah mudah-mudahan Allah terus ngajaga ngariksa sangkan ayat di jalur siratal mustaqim tetepkeun yang orang kapayun bakal jadi jalmi anu leuwih hade tibatan masa lalu tilu teh titipkeun tutupkeun titipkeun tetepkeun bikin quotes hari ini lalu share di statusnya masing-masing sakitu tentang mukadimah bab taubat. Mudah-mudahan kita selalu always ya tidak pernah never dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan, insyaallah kita lanjutkan di episode yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.